Ya oke, teman-teman PW yang dengerin rekaman ini, sekarang saya sedang ngobrol di Skype sama Bro Sebastian yang akan tanya jawab. Saya belum Ya, pernah thank you. ketemu sama Bro Sebastian, belum pernah ngobrol, ini baru pertama Eh, kali. Tapi kita ya, sering ngobrol di grup Facebooknya PW. Itu juga ngobrolnya ya, pakai tulisan. Nah, sekarang ya, ada kesempatan kita bisa ngobrol, dia mau tanya jawab, dan semoga perbincangan kita ini bisa dipetik manfaatnya juga. Selamat ya, datang, Bro Sebastian. ya, thank you Koron. Oke, namaku Sebastian. Aku sudah ada di Jakarta tahun 2011. Terus aku ikut semacam romance juga. Ya, warung sebelah lah Koron. Aku sudah praktikkan ilmu mereka. Terus akhirnya aku nggak puas. Akhirnya aku ketemu yang namanya direct approach sama CMWIA Coronal. Jadi aku pelajari itu. Ya masuk akal banget. Aku benar-benar Coronal ini benar-benar orang lapangan gitu. Karena langsung to the point kok gitu loh. Aku nggak suka Hmm, indirect sih sebenarnya. Jadi hmm, apa ya, pengen langsung aja gitu loh. Tapi akhirnya aku capek juga kan, maksudnya praktek begitu terus satu titik aku capek gitu loh. Aku pernah sampai direct approach pengen jadi sama cewek di depan mamahnya juga sih di Central Park. hmm, hmm, Terus ya akhirnya tetap ditolak juga. Aku sampai bener-bener putus gila-gilaan pokoknya. hmm, 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 Apapun itu, tapi nggak sampai ciuman sih. Tapi hmm. cuma nembak aja terus hal yang direct approach. Lalu akhirnya aku apa ya? Akhirnya aku praktekkan godlike waktu Imlek tahun 2015 ini gitu. Hmm, hmm, Dan itu mengubah aku banyak banget, hmm. apa, banyak mengubah pikiran bawah sadarku, lalu banyak keajaiban yang terjadi, tapi nggak sampai dapet cewek banget, apa nggak, belum belum, tapi belum sih, bukan nggak dapat, tapi belum. Kamu Lalu merasakan sebelum, perubahan gitu. benar-benar banget, soalnya sebelumnya Hmm, sebelumnya eh apa ya, aku juga sama seperti Koron gitu, maksudnya orang tua aku, papaku meninggal hmm, tahun 2010, itu benar-benar mengubah aku gitu loh, hmm, mengubah sudut pandang aku, termasuk tentang spiritual yang sekarang lagi hot-hotnya di Facebook ya. hmm. Jadi Gitu apa ya. ya? Aku dulunya salah satu orang monoteis gitu kan, kok Hmm, apa hmm, hmm, ya, lumayan taat banget sih. Maksudnya benar-benar kok aku kok dalam hal spiritual kok aku benar-benar niatin gitu loh. hmm, Tapi aku kasih jangka waktu, terus aku lihat hmm, bagus apa enggak sih, prospek apa enggak, terus sejarah agama ini gimana sih, bagus apa hmm, enggak. hmm, Dan aku lihat, oh ternyata monoteis ini kok kayak gini ya. Aku nggak puas gitu loh. hmm, Ini menurut aku ya kok ya. hmm, Terus akhirnya aku akhirnya pindah ke agama Buddha. hmm, Ya aku ada, ya ada yang aku percayai, ada hmm, yang nggak aku percayai juga, tapi mereka nggak larang, makanya aku pilih agama Buddha. Tapi apa ya, tahun lalu aku hmm, benar-benar bereksperimen sampai benar-benar aku bangkrut. hmm. Eksperimennya adalah aku mulai pakai jimat. Black magic. ah, ya, bukan black Mistis, magic, bahkan mistis, mungkin lebih mistis ya. ya mistis. Amulet dari Ah, Thailand aku pernah oke, pakai. oke, oke. Bilangnya wah kalau pakai kungpen nih bisa, cewek bisa suka nih gitu. Nah, Oke. gak bisa, gak bisa. Jujur aja gak bisa. Terus bahkan kalau kau pernah tahu, aku juga pernah pakai amulet yang apa namanya, Demon Goeta ya nggak salah ya. Wah, apa tuh? 70 demon, 72 demon gitu. Jadi Mhm, bahkan sampai aku ritual ritual baca iblis setan juga. Saya kayak gitu wow, juga. Aku oke. bereksperimen seperti itu gitu loh, Corona. Aku Heeh, benar-benar heeh, kalau heeh. spiritual aku benar-benar bereksperimen dan Mhm, total gitu. Tapi nggak mhm. sampai bunuh bayi ya kalau. nggak Nggak sampai makan bayi, kriminal, kayak orang Korea. bukan kriminal. Hmm. Paling cuma apa, teteskan darah di Wow. jari manis, udah itu Waduh, waduh, doang. waduh, Terus waduh. Oke, oke, tetesnya oke. Aku mau tanya dulu nih. Jadi kamu belajar percintaan sama warung sebelah nggak puas. Oke. nggak puas. Lalu kamu ketemu aku melalui ebook aku. Kita belum pernah ketemu, kamu belum Ya, pernah ya, ikut ibu. seminar aku ya? Belum pernah ketemu Ya, sama belum sekali belum ya? koron. Kamu cuma ketemu ebook doang, Ya, ya. belum belum ketemu. Halo? Oke, terus kamu coba yang namanya Godlike gitu ya. Dan Ya, itu memberikan efek besar bagi kamu walaupun berbeda dari ekspektasi kamu begitu ya. ya. Dan kamu pun sudah bereksperimen dengan yang namanya spiritual sampai yang kamu ceritain tadi gitu ya. Kok gimana caranya meditasi tak tak tak, dan kapan aku harus latihan meditasi tak tak taknya? Hmm, tak tak tak. Sekarang sekarang pertanyaan aku, kenapa kamu tertarik dengan meditasi? Karena apa ya?
karena aku apa ya, pertama aku meditasi Buddhis, aku sudah pernah praktekkan, kok tahu sendiri aku Buddhis, aku juga praktekkan meditasi. Aku kurang puas dengan bukan hasilnya apa ya namanya, saya juga latihan juga gitu, maksudnya Hmm. seperti 10 hari, pernah kan kau pernah dengar 10 hari meditasi Vipassana 10 hari, aku sudah lakukan itu 2 kali, terus ya latihan pernafasan biasa aja gitu. Dan aku lihat agama Buddha meditasi kok kurang sreg juga aku akhirnya. Hmm. Jadi aku mau pengen belajar dari kok yang meditasi tak 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 itu, dan apa ya? Menurut kamu, kan aku kan sering ngobrol di grup Facebook dan memberikan segala macam tanda kutip pencerahan lah ya. Oke. Oke, menurut kamu apakah semua yang aku ngomongin itu masuk di kamu? Masuk kok. Soalnya kayak gini, apa ya? Oh, Semacam spiritual. Kok soalnya kan ngomong spiritual ya kok ya. oh, oh. Nah, itu aku mencari di luar gitu loh. Selama ini aku tuh mencari di luar gitu. Eh sampai sembahyang setan, kan aku nggak percaya apa ya, aku sudah sembahyang sama Tuhan, ternyata kok hasilnya Hmm, begini gitu. Maksudnya batinku kurang kurang apa kurang puas gitu loh. Dan akhirnya aku sampai ya coba deh aku apa bukan ngelawan sih, maksudnya sampai sembahyang si iblis juga sekalian gitu. Karena emang aku lihat hmm, jadi aku ngelakukan hal yang dilarang sama hmm, agama aja kalau hmm, hmm. tapi akhirnya bukan di luar itu gitu, tapi ada di dalam diri kita gitu maksudnya kok. Betul, Jadi betul. apa ya? Agama Buddha pun juga sebenarnya dari dalam juga gitu. Jadi Hmm, apa ya? Matching juga antara agama Buddha sama pemikiranku dan hmm. pemikiran aku gitu. Menurutku ya kok ya. Iya, 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 iya. Nah, Oke, oke. Sekarang kamu melakukan berbagai macam pencarian itu tujuannya apa? Demi apa gitu? demi apa? Kenapa kamu sampai segitunya? What for? Jujur aja sih kok, maksudnya pemuasan diri sih kok. Karena emang orang-orang kan misalnya sampai sekarang pikiran siapa sih aku? Apa sih untuk apa aku di Hmm, hidup gitu kan? hmm. Ya itu ada di aku juga gitu. Dan aku nggak Pem- menemukan kepuasanku dengan spiritual di luar, tapi hmm, spiritual di dalam aku gitu loh. Makanya aku lebih suka menyendiri sekarang. Pemuasan diri ya. Iya, Oke, oke. Nah, kamu udah baca banyak tulisan aku ya, baik itu tentang ya, cewek dan hubungannya dengan spiritual, godlike, segala macam ya. Kamu seperti menemukan pemahaman baru yang kamu nggak temukan dimanapun gitu ya. ya bener. Dan itu Hmm, matching sama aku. Jadi bukan hal matching. baru bener-bener extraterrestrial apa ET atau apa. Itu klik sama kamu ya, somehow Iya, gitu. klik, klik. Oke, oke, oke. Sekarang begini. Jadi yang Oh ya, kamu cari itu pemuasan batin ya. iya, Dan kamu nggak bisa temukan di mana-mana, tapi entah gimana melalui tulisan aku sepertinya mulai menuju ke situ dan kamu mulai lebih puas walaupun belum sampai sana gitu ya. iya, Oke. Jadi kamu tanya tadi gimana caranya meditasi supaya kamu menemukan jawaban yang selama ini kamu cari, gitu kan? iya, yang meditasi tak 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 gitu. Nah, oke. Oke, jadi gini. Hal pertama, Iya, kalau kamu ingin menemukan kepuasan batin itu, yang harus hmm, kamu ketahui adalah kamu mau dapet cewek cantik segimanapun, kamu nggak iya, akan nggak akan bisa menemukan kepuasan batin itu, gitu. Jadi banyak orang yang cemas akan dirinya, dia pikir kalau dia pacaran atau dapet cewek, maka itulah jawabannya. Nah, ternyata setelah mereka pacaran atau dapet cewek, dia kecewa. Wah, aku udah punya pacar, ternyata masih nggak puas nih batin aku gitu. Akhirnya dia cari cewek lagi, akhirnya nggak puas lagi, akhirnya dipikir oh mungkin nikah, mungkin nikah. Lalu dia iya, nikah. Begitu dia nikah belum ketemu lagi. Tetap aja ada something wrong, sesuatu yang kosong. Akhirnya dipikir oh punya anak. Begitu dia punya anak, oke lah dia happy sebentar kan. Tapi habis itu iya, cintanya si cewek malah ke anak dan si si cowok itu cuma dapat respectnya doang. Jadi cintanya sudah iya, hilang karena langsung ke anak. Jadi malah tambah banyak drama. Dia pusing. Wah, gimana ini? Apa gitu. Akhirnya dia terus mencari, akhirnya nggak ketemu. Gitu. Nah, iya, kita udah bisa lihat polanya, patternnya dari berbagai macam orang melakukan hal yang hmm, sama dari ribu-ribuan tahun yang lalu. Udah jelas, iya, clear gitu. iya, Nah, iya, jawabannya untuk pertanyaan kamu, untuk kepuasan batin itu memang ada di meditasi. Kalau kamu iya, bisa meditasi, atau sebelum kita ngomong meditasi, aku tanya dulu.
Tujuan Ya. meditasi itu apa sih menurut kamu? Aku sih dapat dari Buddha yang menenangkan diri. Menenangkan diri, oke. Iya. Menurut kamu, jangan dari mana-mana deh. Menurut kamu pribadi Menurut aja. aku Heeh, mengenal diri, mengenal diri. meditasi mengenal diri, kontemplasi. Kamu udah kenal diri kamu belum? Masih ada yang harus dipelajari lagi sama diriku sih, Koron. Belum ya, Jujur aja, berarti ya ya. jujur aja. Oke, oke. Nah, kalau kamu tanya sama orang-orang atau pemahaman kamu, meditasi apa Ya. sih gitu kan? Hmm, Orang-orang mikir, oh meditasi itu sebagai sarana relaksasi, oke. atau sebagai olahraga, atau sebagai yoga supaya lentur. Ya, Orang-orang nggak ngerti apa itu meditasi. Nggak ada yang ngerti, jarang. ya. Aku pun melakukan pencarian sendiri sampai akhirnya aku dapat satu pemahaman yang sangat klik. Tujuan Hmm, meditasi adalah untuk mengosongkan pikiran sehingga kamu dapat menyatu dengan frekuensi alam semesta, gitu. Sehingga pada saat pikiran kamu kosong, kamu dapat mendengar tanda kutip suara Tuhan untuk menentukan arah tujuan hidup kamu. Pada saat kamu sudah terhubung dengan frekuensi itu, yang aku sebut dengan godlike, maka hmm. tujuan hidup kamu jadi jelas. Pada saat tujuan hidup kamu jelas, kamu nggak cemas lagi, nggak khawatir lagi, kamu tenang, dan kamu total bersyukur apapun kondisinya. Begitu kamu total bersyukur akan kondisinya, maka kamu tidak mencari-cari lagi. Semua sudah perfect di momen itu. Pada saat semua perfect di momen itu, maka hidup kamu adalah bukan dari ketidaksempurnaan menuju kesempurnaan, enggak, tapi dari satu kesempurnaan ke kesempurnaan lain, ke kesempurnaan lain, ke kesempurnaan lain gitu. Jadi every moment itu Hmm. perfect. Every moment itu perfect gitu. Ya, Kalau kamu bisa meditasi. Nah, on the good side, di sisi bagusnya kamu akan dapat bonus. Bonusnya apa? Pada saat kamu bisa meditasi terhubung dengan alam semesta, kamu akan mendapatkan inspirasi-inspirasi. Inspirasi ya. itu jika kamu jalankan, kamu bisa dapat reward seperti dapat cewek. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, kadang 10 gitu. Ya. Kamu juga bisa dapat kekayaan. Kamu juga bisa dapat segala macam yang dunia tawarkan. Tapi sekali lagi, kalau semua yang kamu inginkan itu kamu dapat, tapi kamu belum terhubung dengan hati nurani kamu itu, kamu tetap kecewa, kamu tetap cemas gitu. Tapi Ya. kalau kamu sudah full dulu di dalam diri kamu hati nurani kamu sudah clear, pikiran kamu udah clear, udah jelas, mau apapun kondisinya kamu tetap perfect pada momen itu. Nah, bonusnya nanti dapatlah semua hal-hal ini gitu. Jelas nggak maksud aku? Jelas kok. Jadi ada orang yang kerja keras mati-matian, gila-gilaan, ngejar cewek, bikin dirinya jadi kaya dan dia dapat semuanya, tapi dirinya masih cemas, itu belum sukses namanya. Itu masih menghibur diri dengan hal-hal yang semu. Iya. Sedangkan kesuksesan sebenarnya itu berbalik, di mana dia sempurna dulu, dia perfect dulu, dia bersyukur total dulu apapun kondisinya, baru semuanya ditambahkan. Itulah tujuan meditasi. Gitu. Gimana? Hmm. Klik nggak ke kamu? Iya, klik sih aku mengubah apa yang aku pikirkan selama ini meditasi cuma Hmm. tenangkan pikiran, apa ternyata lebih dari itu gitu Oh, loh kok. sangat sangat lebih dalam. Nah, Hmm. aku kasih tahu sama kamu. Ya. Pembatas dan penghalang utama kamu untuk dapat merasakan kepuasan batin adalah pikiran. Pikiran Hmm. itu adalah setan. Oke. Oke. Camkan baik-baik tuh. Pikiran itu adalah setan. Kenapa? Karena pikiran isinya adalah keraguan, ketakutan, kecemasan, proyeksi masa depan, dan penyesalan masa lalu. Itulah pikiran. Iya. Jadi begitu kamu berpikir, siap-siap terombang-ambing hidup kamu. Pada saat kamu jernih dari pikiran, kamu cuma pegang yang namanya hati nurani. Hati nurani itu tidak ada di masa lalu atau di masa depan, hanya ada di momen ini. Hati nurani inilah yang akan membimbing kamu dan membawa kamu ke arah yang seharusnya. Dan kamu pasti sangat puas. Walaupun arah itu sepertinya
tidak bagus bagi pikiran. Tapi walaupun nggak Ya, bagus, kamu akan dibawa ke satu titik di mana itu jadi bagus. Cuma pada momen itu ya, karena pikiran kamu nggak bisa mengkonsepsikan masa depan, seakan-akan sepertinya jelek. Kamu nanti ya. dijatuhin dulu, dihancurin dulu, dibikin rugi dulu. Tapi kalau kamu jalanin terus, nanti ujung-ujungnya 10 kali lipat lebih bagus. Kamu juga udah sering dengar-dengar testimonial orang Iya, yang godlike kan? iya, Jadi begitu testimonial dia godlike. godlike, dihancurin dulu, tapi nggak seberapa lama, langsung dibawa ke titik yang lebih dari ekspektasinya, gitu loh, Iya, iya. ya. Nah, jadi ingat, pikiran itu adalah Hmm, penghalang utama. Bener-bener itu penghalang utama. Yang harus kamu lakukan adalah bersihin pikiran kamu. Kata Bruce Lee, empty your mind, be like water gitu. Setelah iya. pikiran kamu bersih, yang terjadi adalah kamu cuma mengikuti insting atau intuisi. Begitu rasakan, lakukan, rasakan, lakukan, rasakan, lakukan. Hmm, Latih refleks itu untuk jadi cepat secepat-cepatnya tanpa ada momen untuk berpikir. Gitu. Dan jangan takut. Insting dan intuisi dan feeling kamu pasti benar. Nggak mungkin melakukan hmm, kesalahan. Kamu nggak mungkin iya, diarahkan untuk melakukan tindak kriminal. Nggak mungkin. Kalau yang iya, namanya intuisi atau hati nurani nggak mungkin menuju ke tindak kriminal. Yang membuat kamu menuju ke tindak kriminal adalah pikiran kamu yang cemas. iya, Bang. Kamu cemas nggak bisa makan esok hari, sehingga kamu nyolong supaya Iya, bisa makan. Pikiran kamu membandingkan diri kamu sama orang yang lebih kaya, kamu iri. Setelah kamu iri, akhirnya kamu ngerampok supaya bisa lebih kaya dari dia gitu. Jadi semua tindak kriminal sumbernya adalah pikiran. iya, Lebih spesifiknya pikiran negatif gitu. Namun pikiran positif pun itu adalah pembatas karena sepositif-positifnya kamu pasti hanya ada sampai satu batas tertentu. Kamu nggak bisa melebihi itu. Kamu nggak bisa mempunyai pengertian yang melebihi konsep dari pikiran kamu. iya. Gitu. Jelas Oke. nggak? Iya, Jelas ya? Nah, iya. Positif, berarti positif pun juga pikiran positif. Aku hebat, aku percaya diri, aku hmm, keren banget seperti yang kau di Instagram. hmm, hmm. Itu cuma sebatas, misalnya nggak bisa sampai level X, cuma level A gitu doang ya kok? Apa gimana? Begini, positive thinking Ah, itu kamu hanya bisa positif sebatas pengalaman kamu. Kamu nggak bisa mikir kamu lebih dari positif itu. Contoh, Kalau misalnya aku seperti kau bilang di Instagram, aku adalah orang yang keren gitu kan? oke, oke, Itu aku berarti, jawab, ya, oke, aku siap. jawab. Begini ya, eh sepositif-positifnya pikiran kamu pasti mentok di satu titik. Contoh, Iya, kamu pasti mikir positif dapat satu cewek cantik. Itu udah iya, satu pikiran positif kamu kan? iya. Bisakah kamu berpikir positif bahwa kamu akan dapat 10 cewek cantik besok? Bisa nggak? Ada keraguan pasti, Susahnya jujur. minta ampun kan? Iya, Kamu nggak bisa mikir positif segitu, gitu. Jelas nggak? iya, iya. Tapi kalau kamu ikutin insting atau hati nurani, itu bisa terjadi gitu. It can Oke. happen, tapi nggak akan bisa terjadi kalau kamu masih berpikir positif jadi halangan. Bisa aja besok kamu dapat 10 cewek cantik sekaligus, bisa. Tapi kalau kamu masih, misalnya besok kamu bisa aja dapat 10 cewek cantik gitu. Oke, iya, Ya. Tapi kalau kamu masih punya pikiran positif yang cuma bilang cuma dapat satu, iya. pikiran positif kamu malah mengcancel efek di mana besok kamu bisa dapat 10. Jelas nggak? Oke, jelas, jelas, jelas. Walaupun positif loh pikirannya, Iya, gitu ya. iya, Jadi oke. dengan tidak adanya pikiran, baik itu positif atau negatif, kamu justru lebih besar dari ekspektasi, gitu. Wow, oke. Ya, which Hmm, is which is nggak pernah diajarin di mana-mana. Semua orang mengagung-agungkan yang namanya pikiran dan akal. Semuanya seperti itu. Padahal kalau kamu lihat ya, ya, semua penemuan-penemuan yang canggih di seluruh dunia ini nggak pernah gara-gara akal. ya, Contohnya, benar. Feeling. Newton menemukan Ya, rumus gravitasi. Itu dari mana? Apakah dia mikir nemu? Dia lagi bengong, pikirannya ya, kosong, dapat inspirasi. Betul nggak? iya, Nah, kalau kamu lihat semuanya itu terjadi karena kecelakaan, gitu. Seperti kecelakaan. Padahal nggak, hmm, itu sudah seharusnya terjadi melalui inspirasi. Nggak ada ya, satupun orang yang mikir untuk menciptakan sesuatu, nggak ada. Itu semua terjadi inspirasi
Dia otak-atik, pakai pikirannya baru muncul sesuatu. Gitu. Ya, jelas nggak sampai situ? Jelas tuh. Oke, oke. Nah, sekarang gunanya pikiran apa dong? Kenapa kalau pikiran itu racun, kenapa ada? Kenapa itu jadi di dalam manusia gitu ya? Ya, Nah, pikiran itu ada untuk mengkalkulasi atau mengkonsepsikan apa yang sudah terjadi. Gitu. ya benar benar. Nah, jadi kamu menggunakan pikiran kamu untuk mensyukuri apa yang sudah terjadi. Tapi pikiran itu sendiri nggak mampu untuk mengkalkulasi apa yang belum terjadi. Nah, kamu nggak bisa ngeramal masa depan kan? Iya, nggak bisa. Pikiran kamu nggak akan mampu gitu. Yang mampu adalah hati kamu doang. Jadi kalau hati kamu bilang kiri, pikiran kamu bilang kanan, ikutin hati ke kiri. Karena hati kamu lebih ngerti. Ya, Walaupun kamu nggak bisa lihat ntar di kiri ada apa. Gitu. Tapi alam semesta itu spektator view. Dia spektator di atas, dia bisa lihat. Kamu di bawah nggak bisa lihat. Ikutin aja gitu. ya, Jelas nggak tuh? benar-benar. Ya, Nah, jelas kok. oke, jelas sampai situ ya. Nah, terus tadi kamu nanya, berarti kalau yang ditulisan itu saya paling hebat, saya apa segala macam, itu kan pikiran positif. Gimana dong? Gitu kan? Ya, Apakah itu membatasi gitu kan? ya. Nah, yang aku bilang bahwa kamu itu spesial, kamu itu hebat, itu bukan karena pikiran, tapi fakta. Oke. Faktanya apa? Gitu kan? Faktanya apa kalau aku spesial? Gitu. Faktanya apa kalau aku luar Hmm. biasa? Gitu. Hmm. Faktanya adalah mulai dari Big Bang sampai terbentuk planet, sampai Ya, presisi jarak matahari dan bumi, supaya ada kehidupan di bumi, supaya ada dinosaurus, segala macam semua evolusi jadi manusia, lalu manusia bikin yang namanya agama, politik, perang-perang, supaya ibu bapak kamu ketemu melakukan hubungan ya, seks dan dari jutaan sperma itu kepilihlah ya, kamu untuk dibawa ya. ke momen ini. Hmm. Jadi kamu itu spesial luar biasa itu bukan pikiran positif, tapi fakta. Karena kamu lihat ke belakang, semua kegilaan yang terjadi itu cuma untuk membawa kamu ke momen ini. Berarti kamu luar biasa spesial gitu. Itu fakta loh. Bukan Iya kok. pikiran yang dibuat-buat gitu. Pikiran positif kan dibuat-buat. Hmm. Jelas, jelas, jelas. Jadi spesial, kamu itu spesial itu fakta bukan pikiran positif. Ya, Oke? ya oke. Nah, clear nggak pertanyaannya? Jawabannya. Clear. Berarti apa kan selama ini aku meditasi apa paradigmanya salah kok. Maksudnya pandanganku tentang meditasi salah. Jadi aku ambil aja maksudnya meditasi agama Buddha aku tapi dengan paradigma yang berbeda gitu untuk benar-benar untuk clearkan pikiranku gitu kok. Maksudnya Betul. pikiranku kan kalau di agama Buddha pikiran tuh seperti monyet gitu, lompat sana lompat sini lompat sana lompat sini Betul. dan Betul. aku pakai yang aku ada di agama Buddha aja nggak apa-apa kok maksudnya meditasinya atau Ya pertama, teknik. pertama Buddha itu bukan agama. Itu way Ya, of life. ya oke kok. Ya, itu way of life. Pada saat kamu meditasi kan, kamu bilang pikiran lompat-lompat kayak monyet ya. Ya, Ah, banyak yang salah pengertian bahwa pada saat meditasi pikiran itu harus hilang. Nggak mungkin. Pikiran nggak bisa ya, hilang, tetap ada. Cuma ya, kamu tidak mengikuti pikiran itu. Biarkan pikiran itu lompat-lompat tanpa kamu mengikatkan emosi. Kayak contohnya pikiran kamu bilang kesel. Kalau kamu mengikat emosi, kamu kesel. ya Gitu. benar sih memang Kamu kayak gitu. cuma jadi spektator aja. Kamu memisahkan diri kamu dari pikiran. Pikiran akan seperti film atau movie di depan kamu. Kamu cuma nonton aja. Hmm, Nah, jadi oke. pemisahan antara kesadaran kamu sama pikiran. Nah, pada saat ada gap, mulailah Ya. masuk inspirasi di situ gitu. Jelas nggak? Oh steady, maksudnya tenang gitu ya, Nah, agak tenang pikiran, jadi begini. inspirasi masuk. Kalau kamu nggak Ya, meditasi, pikiran ya, kamu bilang marah, kamu langsung marah, ya gitu. benar sih. Kesel, Ya, kamu langsung kesel, gitu. Nah, ya. Berarti tadi kalau marah, aku marah gitu. Terus mm, gimana kok? jadi kalau itu tandanya pikiran kamu mengendalikan kesadaran kamu ya. Ya, ya benar. Nah, pada saat meditasi terjadi pemisahan. Oke. Pemisahan antara kesadaran sama pikiran. Jadi pikiran bilang marah, tapi kalau kesadaran kamu nggak dikontrol sama pikiran, kamu nggak akan marah, kamu diam aja. Kesel, kamu nggak kesel gitu. Atau kamu dikasih lihat bayangan-bayangan masa lalu diputusin mantan, kamu nggak sakit hati. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Oh, kalau dalam dalam apa ajaran Buddha
Ini sebut namanya ketenangseimbangan ya kok? Ya itulah apalah. Pokoknya ada pemisahan Iya, antara kesadaran sama pikiran. Pikiran nggak lagi iya. mendominasi kesadaran kamu. Oke, oke, Gitu, paham, 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 ya. paham Nah, banget. itu. Iya, Pada saat terjadi pemisahan antara kesadaran sama pikiran, ada gap kan? oke. Ada gap di Iya. situ. Jadi, pikiran kamu cuma noise. Dia nggak menguasai kamu lagi, noise doang gitu. Jelas, walaupun dia tetap ada ya, tapi noise. Nggak menguasai kamu lagi. Iya, Ngerti? Ya, iya, noise doang. Nah, pada saat dia jadi noise doang, dia akan lewat-lewat di depan kamu tanpa lagi membuat kamu kesal atau sedih atau apapun. Walaupun iya, dia kasih lihat gambar-gambar masa lalu yang bikin kamu sedih atau dia marah-marah sama kamu, kamu nggak terkontrol lagi, hanya noise. Kesadaran kamu steady, kesadaran iya. kamu tenang. Jelas sampai sini. Iya, masuk akal ya. Nah, Jelas, jelas. nah, pada saat terjadi pemisahan ini, ada gap kan? Iya, Di gap itu kamu akan dapat inspirasi. Mulailah muncul inspirasi. Mulailah muncul suara hati atau insting iya, gitu. Kamu bisa dengar lebih jelas suara hati dan insting itu tanpa terdistraksi sama suara pikiran. Jelas maksudnya. iya. Nah, oke jelas ya. Iya, benar. Jelas kok. Nah, semakin lama kamu latihan meditasi, semakin pada saat kesadaran pun kamu juga meditasi. Meditasi basically hanya memisahkan antara kesadaran sama pikiran. Itu doang. Hmm, Itu aja poinnya. Nanti pada saat kamu sadar, kalau kamu udah sering meditasi, kamu di meditative state walaupun sadar gitu. Jadi pikiran kamu cuma noise. Kemanapun hmm. kamu pergi, setiap detik nafas kamu meditasi. Kamu nggak lagi terdistraksi sama noise pikiran gitu. Jelas? Iya, iya jelas. Nah, oke. Sekarang hubungannya sama cewek apa? Nah, aku kasih tahu Iya, nih oke. hubungannya sama Ah, cewek. Pada saat kamu lagi ngomong sama cewek, jangan mikir. iya, benar sih. Kalau kamu ngomong sama cewek mikir, kamu nggak akan denger dia ngomong apa, pembicaraannya nggak akan flow. Kalau Hmm, kamu mikir, kamu akan cemas. Abis ini aku ngomong apa nih? Wah, dia suka suka hobi ini. Aku harus ngomong apa nih supaya relate sama dia gitu. iya, Jadi pada saat kamu ngomong sama cewek, jangan mikir. Empty your mind. Nah, jadi empty your mind. perbincangannya baru flow pada saat kamu nggak mikir. Nah, yang diajarin sama romansa-romansa bullshit apa? Kamu harus Hmm, ngafalin rutin, harus ngafalin teknik. Kalau dia ngomong ini jawab ini, ngomong ini jawab ini. Hafalan gitu loh. iya, Sedangkan conversation itu bukan hafalan, tapi dinamis. Gimana caranya jadi dinamis adalah dengan tidak berpikir dan kamu flow dengan perbincangan itu. Flow-nya adalah dengan iya. menggunakan Hmm, raw hmm. social intelligence. Raw social intelligence. Benar, raw social intelligence. Apa itu raw social intelligence? Kepintaran bersosial kamu yang keluar dari intuisi, bukan dari pikiran. Oke. Caranya gimana mengeluarkan raw social intelligence? Ya jangan mikir, itu aja. Jangan mikir pada saat kamu berinteraksi. Simple. Nah, sekarang kamu mikir nggak pada saat kamu ngomong sama aku? Kan nggak, kita cuma ngobrol gitu. Aku pun nggak mikir. Aku flow. Terus Pada romance-romance yang bullshit yang kau bilang? Ya, kalau romansa-romansa bullshit yang diajarin ke kamu, kalau ngomong sama cewek, kamu harus punya rutin atau Iya. hafalan-hafalan. Kalau dia ngomong gini, Hmm, kamu jawab gini. Kalau dia ngomong gini, kamu jawab gini. Gitu. iya, Itu menyebabkan perbincangan kamu jadi kayak robot. iya, Nah, sedangkan perbincangan itu sendiri sifatnya kan dinamis. Dinamis itu iya. adalah flow tanpa kamu hafal-hafalan gitu. Jelas nggak? Iya, jelas. Caranya supaya flow gimana ya? Jangan mikir. Kayak kita ngomong sekarang, kita flow apa mikir? Enggak kan, kita flow aja. Kamu nggak berpikir, kamu clear pikirannya dengerin aku. Dan aku pun clear pikirannya untuk ngomong jelasin ke kamu gitu. Kalau misalnya kita ngobrol, aku sambil mikir, kamu akan ngerasa bahwa aku punya agenda tersembunyi gitu. Iya, Kayak kok ngomongnya kaku, kok ada apa ini? Kok kayak seperti dibuat-buat gitu loh. iya, Nggak genuine. iya, Ya, seperti itu. Itu hubungannya sama cewek. Nah, misalnya kamu mau cium cewek nih, gimana? Jangan mikir, langsung aja gitu. iya, Nah, berhasil apa enggak urusan belakang. Tapi udah pasti gagal kalau kamu mau cium, kamu ada pikiran ragu-ragu, gitu. iya Jadi kok. nggak full force. Kalau nggak full force jadi
Ceweknya apaan nih orang gue serem gitu. Tapi kalau kamu jeder langsung aja. Walaupun dia marah gitu misalnya atau walaupun dia kesel atau walaupun dia nolak, tapi dia merasakan sesuatu yang genuine dari kamu, dia respect gitu. Jadi andai kan kamu genuine cium si cewek, tapi Ya, pada saat itu ceweknya nggak mau, ya, tapi karena kamu genuine, waktu dia pulang, ya. dia tetap mikirin itu. Waktu dia tidur, kepikiran terus Oh, kamunya. Ya, pernah nggak kamu nggak suka sama cewek nih? Nggak suka pernah gitu, ya? ya. Tapi ceweknya Ya, sepertinya genuine, orangnya ceria lah, ya. apalah. Hmm, Tapi pas kamu pulang, kamu jadi kepikiran dia gitu. Walaupun awalnya nggak suka. Pernah nggak? pernah sih kok, Ah, ya itu cewek kantor sih. ya itu karena dia genuine. Halo? Jadi kalau pada saat Ya. kamu jadi otentik dan jadi orang Hmm. yang real, walaupun ada yang nggak suka, tapi mereka lama-lama bisa jadi suka gitu. Halo? Paham, paham. Ya, ya, halo, gimana kok? Ya begitu, Halo? paham ya? Ya, paham, paham. Ada lagi nggak pertanyaan? Menjawab apa enggak? Menjawab sih kok, terutama tentang meditasi, terus apa akibatnya. Soalnya selama ini aku lihat, meditasi itu buat apa sih? Maksudnya, apa lebih baik visualisasi aja biar ada hasilnya. Ternyata banyak gitu, maksudnya manfaat dari meditasi gitu. Aku jadi clear lagi pikiranku gitu loh kok. Kamu cuma belum jelas aja tujuannya. Kalau kamu jelas meditasi itu apa, maka kamu Iya, baru bisa merasakan manfaatnya gitu. iya benar, benar, benar. Satu lagi soal meditasi aku tambahkan ya. Iya kok. Ini bisa dipakai untuk meditasi atau doa atau apalah Iya kok. ritual-ritualnya. Pada saat kamu meditasi atau doa atau apa, jangan minta, jangan minta. No. Pada saat Iya, kamu meditasi atau doa, terima kasih aja udah, bersyukur aja. Terima kasih untuk nafas ini, terima kasih untuk saya bisa hidup, terima kasih saya untuk bisa makan. Udah, titik. Jangan minta. Kalau kamu oke. minta, energi kamu energi kekurangan. Gitu. Iya, Kalau kamu terima kasih, bersyukur, energi kamu energi berkelebihan. Pada saat kamu bersyukur nggak minta apa-apa, malah dikasih. Gitu. iya benar. Tapi kalau Iya. kamu minta-minta, nggak dikasih. Jelas nggak? Jelas, 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 jelas banget, jelas. Ini dapat terlihat pada saat kalau kamu ngotot nyari barang yang hilang nggak ketemu, begitu nggak dicari malah ketemu. Iya, Ya kan? bang, ya bang, bang terus. Itu. Ya, Begitu kamu ngotot nggak dapet, begitu kamu relax, santai, nggak dipikirin iya, lagi, dapet. iya, iya benar kok. Jadi jangan cemas, Buset kena oke? terus udah. Betul, Di kena 30 menit terus, kena terus. kena terus. Halo? Jadi jangan cemas, Ya, oke? Jangan cemas, bersyukur aja. Jadi perfect untuk momen ini. Udah nggak minta apa-apa lagi, perfect momen ini. iya Begitu benar. kamu perfect momen ini baru dapat. Tapi kalau momen ini nggak perfect, nggak bakal dapat. Jadi ingat, tujuan kamu bukannya membuat diri kamu nggak perfect menjadi perfect. Tidak, salah. Tapi Ya, melompat dari satu kesempurnaan ke kesempurnaan lain, ke kesempurnaan lain, ke kesempurnaan lain. Gitu loh. You are ya, already perfect. Syukuri aja momen ini. Kamu udah perfect ada di sini. Thank ya. God gitu. Thank universe. Udah, Iya kok. nanti baru ditambahin. Nah, aku dengar dari cerita kamu segala macam melakukan pencarian, itu kamu Iya, cemas. Kamu cemas, kamu merasa nggak perfect. Makanya iya, tambah nggak perfect lagi hidup kamu, tambah cemas lagi, tambah stres lagi iya, gitu. Sedangkan iya. kalau kamu bilang udah perfect, cukup, thank you. Nah, di situ mulai power. Iya sih kok. Waktu itu emang apa benar-benar hidupku hancur terus pokoknya. Iya, di situ mulai power. Dan andaikan kalau hidup kamu tampak Benar-benar. hancur, kalau Halo? andaikan hidup kamu tampak hancur nih, seakan-akan seperti hancur, ya, kamu syukuri aja. Itu merupakan satu titik balik. Nanti sebentar lagi bakal dapat yang Halo lebih kok? gila lagi. Ya, halo, ya. Halo? Tampak gimana kok? Kalau hidup kamu tampak seperti hancur, Ya, ya, ya. jangan ngeluh. Iya kok. Itu cuma tampak hancur, tapi di balik itu ntar ada hikmahnya. Kalau kamu ngeluh pada saat itu malah tambah hancur lagi, ngerti nggak? Iya, paham kok. Jadi hidup kamu hancur itu cuma mau dibawa ke satu titik. Bersyukur aja atas kehancuran itu. Iya, Karena habis itu bakal datang sesuatu yang lebih dari ekspektasi. Justru kalau benar. hidup kamu hancur, kamu harusnya excited. Ini tanda gitu. Ini tanda dari universe. This is the moment. Harusnya excited Iya, kalau hidup kamu hancur. Karena itu perubahan. Nah, perubahan nggak mesti bagus. Perubahan bisa buruk. Tapi yang jelas berubah gitu.
Iya. Nah, siap-siap aja berubah ini bakal jadi bagus. Tenang-tenangin aja diri kamu. Jangan Iya, Bang. cemas. Gitu. Asik nggak tuh? Iya, ketampol terus rasanya. Ramas otak Iya, terus. memang Directing begitu. banget. Keramas otak namanya. Waduh, buset. Iya, iya, bener-bener. Ketampol terus kok, bener. Ketampol terus. Begitu. Paradigma aku berubah semua. Maksudnya ya, Mm-mm. ya, Kamu sampai speechless kan? iya, iya. Gue bingung juga ngomong apa lagi. Bener-bener, aduh. Masuk akal banget sih. Emang, Iya, aduh, ya. masuk akal karena fakta gitu. Bukan aku buat-buat, itu fakta. Kamu nggak bisa Ya, argue, nggak bisa debat sama fakta gitu. iya, bener. Pasti klik, pasti klik. Kena semua, bener, kena Oh iya semua. pasti, karena langsung dari sumbernya. Iya. Jadi, eh aku tetap bermeditasi seperti yang diajarkan aja ya, kok ya. Maksudnya, Mm-mm. cuma dengan intinya penangkapan paradigma harus aku berubah gitu maksudnya. Betul. Ya, ya, oke, oke, gitu aja. Jadi intinya kamu meditasi Ya, adalah untuk memisahkan kesadaran sama pikiran, oke, sehingga kamu dapat mendengar suara hati atau intuisi atau insting lebih jelas. ya, Bukan buat relaksasi ya, tapi ya, buat mendengar insting atau naluri atau intuisi lebih jelas. Oke? oke, oke, paham. Dan pada saat kamu meditasi, state kamu atau kondisi emosi kamu itu harus bersyukur. Oke, Energinya itu harus energi perfect, bukan energi minta-minta atau energi kekurangan. oke, Ya, jadi dua tuh ya. Satu ya, gunanya untuk ngedengerin intuisi, dua pada Hah? saat meditasi state kamu harus state yang perfect, Oke, state yang bersyukur. Gitu. Udah itu aja. ya, oke, oke, Simple. thank you kok. Dasarnya itu Ya. aku udah dapet ya. Thank you banget Hmm. kok. Oke, oke. Nanti next time kita bisa ngobrol lagi ya. Ya, ya, Oke, yuk, thank yuk, you kok. yuk, sama-sama.